Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke, moga-moga sehat semua. Sehat, Oke, Pak. hari ini kita akan lanjut ke materi di PMP ya. Jadi mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman. Oke, udah kelihatan share screen-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, seperti yang kita ketahui di pemecahan masalah dengan pemrograman, di sini kita mempelajari tentang konsep algoritma yang sudah kita dapat di mata kuliah sebelumnya, dan kita akan mencoba mengaplikasikannya dalam kasus nyata ya. Jadi kasus yang sering dialami oleh para programmer, kasus yang sering dialami dalam hal pemrograman ya, pasti ada kasusnya. Karena yang namanya program itu kan dia menyesuaikan dengan kebutuhan program yang akan kita pakai. Jadi pasti selalu ada tantangan dalam pemrograman tersebut. Oke ya, berikutnya seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa kemampuan yang diharapkan nanti mahasiswa akan memiliki kemampuan secara komprehensif tentang dasar pemrograman dan jenis bahasa pemrograman. Karena di sini cakupannya dia general ya, jadi pemrograman bukan cuma satu bahasa saja. Jadi diharapkan nanti pada pertemuan terakhir kita, setelah kita sudah membahas tentang pemecahan masalah dengan percabangan, ada beberapa kasus dengan array dan juga dengan perulangan dan sebagainya, kita akan mencoba untuk beradaptasi dengan bahasa pemrograman yang lain ya, seperti yang sering, khususnya yang sering digunakan dalam hal engineering. Contohnya ada C#, ada Python, ya kan? Nanti kita coba belajar di sana. Terus mahasiswa juga bisa melakukan analisis dalam sebuah permasalahan ya, dan mengklasifikasikannya. Jadi bukan cuma bisa melakukan program, tapi juga bisa melakukan analisis terhadap permasalahan dari sebuah program yang akan kita rancang. Ya, jadi bisa melihat detail-detailnya mana, dianalisis yang perlu dikuatkan yang mana. Apabila ada terjadi permasalahan, bisa melakukan debugging ya, jadi bisa melakukan analisis dan memperbaiki permasalahan dalam saat pemrograman tadi. Terus mahasiswa juga mampu menerapkan analisis permasalahan dalam bentuk pseudocode dan juga nanti flowchart. Jadi itu sudah kita pelajari sebelumnya dan nanti tetap harus dipakai ya. Jadi flowchart sama pseudocode itu penting sekali, khususnya pada programmer. Pseudocode khususnya nih ya, biasanya itu programmer dengan kliennya. Jadi untuk menanggapi atau misalnya kliennya yang tidak paham tentang program itu, maka kita harus bisa menuliskan keinginan dari klien kita dalam bentuk pseudocode. Nah, setelah jadi pseudocode, nanti kita bisa merubah menjadi flowchart yang kita pahami ya, sebagai baseline dari program yang akan kita buat. Berikutnya, mahasiswa juga mampu menerapkan dasar pemrograman untuk menyelesaikan masalah. Ini sama seperti tadi, jadi yang kita sudah pelajari nanti kita terapkan untuk menyelesaikan masalah. Dan mahasiswa juga mampu menerapkan prosedur dan fungsi untuk pemecahan masalah. Nah, di sini nanti teman-teman mungkin lebih banyak menggunakan sebuah fungsi atau prosedur ya, karena biasanya untuk programmer yang sudah papan atas ya kan, teman-teman nanti misalnya kerja di dalam dunia industri atau mungkin di dunia pemrograman nanti, baik itu pemrograman basis objek maupun pemrograman di engineering ya, seperti yang di microcontroller ataupun di embedded system, itu harus bisa membuat sebuah prosedur sendiri atau fungsi sendiri. Jadi biasanya programmer itu udah punya senjata rahasianya, udah punya modul-modul, udah punya prosedur yang dibikin. Jadi ketika nanti ada klien meminta untuk membuat program baru, itu nanti bisa mengambil dari prosedur atau fungsi yang sudah dibuat. Ya, jadi nggak perlu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Kalau misalnya di mungkin di Arduino ya kan, dengan bahasa C-nya itu biasanya lebih terkenal dengan istilah library ya, teman-teman. Fungsi atau prosedur yang sudah dibikin itu di package menjadi sebuah library. Nah, siapa tahu nanti teman-teman di sini bisa bikin library sendiri ya kan, nah ya. Jadi nanti bisa diupload misalnya contohnya di GitHub. Ya, jadi kalian bukan cuma sekedar jadi programmer, tapi juga bisa berpartisipasi menjadi sumbangsih ya. Jadi jangan selalu download tapi nggak pernah upload ya. Jadi kalau bisa download ya kan, kita ngambil dari punya orang dan juga kita share juga. Jadi itu sangat penting dalam hal
keilmuan ya. Jadi nggak cuma menerima saja, tapi juga menge-share. Nah, berikutnya yang terakhir tadi yang sudah saya sebutkan, teman-teman nanti bisa beradaptasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, baik itu di C#, Python. C# itu biasanya di Visual Studio ya, itu banyak yang dipakai untuk pemrograman desktop, dan Python juga banyak digunakan dalam dunia engineering, khususnya teman-teman di engineering sini ya. Dan nanti kita coba menerapkan algoritma yang sudah kita pelajari ke sana. Bisa nggak kira-kira kita beradaptasi dengan lingkungan baru? Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ini untuk yang materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah sampai di pertemuan 6. Untuk di pertemuan 1, kita sudah belajar tentang teori programan dan jenis-jenis bahasa pemrograman. Terus ada 3 dan 4, nanti kita sudah melakukan klasifikasi permasalahan dan menyusun langkah-langkah untuk penyelesaiannya dalam bentuk praktik ya. Jadi kita sudah melakukan praktik langsung dengan menggunakan beberapa software bantuan kita, ada dari Visual Studio Code atau bisa menggunakan CodeBlock juga. Nah, di sini sekarang kita akan bahas tentang di pertemuan 5, 6, 7 kita bahas tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan forking, looping, serta operator aritmatik dan operator logik ya. Jadi forking itu percabangan dan looping itu perulangan. Nah, kita nanti bahas masuk ke percabangan dulu untuk hari ini. Terus yang terakhir nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan adaptasi ya kan dalam beberapa bahasa pemrograman. Jadi dengan pertemuan yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dapat sebelumnya, kita akan mencoba untuk adaptasi di bahasa pemrograman yang lain. Oke ya. Pasti di sini kan ada yang bingung ya, wah pasti nanti ganti bahasa beda lagi ya kan. Yang beda itu sintaksnya, tapi untuk algoritmanya pasti sama tetap. Makanya kita harus lebih kuat ke basicnya sebelum kita dapat yang advance ya. Jadi percuma kita bisa mengoperasikan sesuatu yang baru tapi nggak paham tentang dasarnya. Nanti kalau misalnya dapat tools baru, dan itu pasti ya, setiap kita kan teknologi itu pasti ya, ada tools baru pasti. Python versi, nanti ada bahasa baru lagi dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita nggak tahu basicnya, itu pasti nanti bingung di sana. Oke, langsung kita masuk ke materi saja untuk hari ini. Untuk di percabangan sendiri, seperti yang kita sudah ketahui, ada 3 jenis percabangan, ya kan? Ada percabangan tunggal, terus ada ganda, dan ada yang multiple. Jadi lebih dari 2, ya. Jadi di sini ini mungkin dari jenis jenis percabangannya ya. Kalau untuk sintaksnya sendiri, biasanya teman-teman tahu percabangan itu apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak? Sintaks untuk atau komennya apa? If else, Pak. If else, atau apa lagi selain if else? Sintaknya. Ada yang tahu? Char integer mungkin, Pak. Char integer itu untuk jenis variabel, Bro. Oh iya. Untuk Switch case, Pak. Switch case, benar. Tadi bisa pakai switch case atau bisa menggunakan if else. Oke. Sebenarnya basicnya sendiri di semua pemrograman itu untuk percabangan itu pasti if else. Ini seperti contoh di ini ya. Nih, untuk mungkin deskripsinya dulu. Nanti coba kita analisis lebih dalam lagi. Jadi percabangan tunggal itu bekerja apabila hanya ada satu alternatif instruksi saja yang dijalankan. Perintahnya cuma satu, ya, dengan sebuah kondisi dan juga perintahnya satu. Oke ya. Untuk di sini apabila kondisi tersebut memberikan nilai akhir false, maka tidak akan ada instruksi yang dijalankan. Nah, ini tunggal dia. Jadi dia tidak ada pilihan lain. Oke ya. Jadi hanya melaksanakan perintah apabila kondisi terpenuhi, sudah. Apabila kondisi tidak terpenuhi, dia tidak akan melakukan perintah. Oke. Nah, ini untuk notasinya kita bisa menggunakan if kondisi. Jadi kondisinya ada di sini. Kondisinya bisa banyak ya, tidak masalah. Jadi misalnya kondisi 1, N, bisa dikasih operator logika, N, OR, atau mungkin beberapa kondisi jadi 1. Tapi instruksinya dijalankan itu cuma 1. Apabila kondisi di sini terpenuhi, dijalankan. Apabila tidak, dia lanjut ke baris berikutnya. Tidak ada kondisi tertentu yang dijalankan. Oke ya, itu untuk yang tunggal. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, percabangan itu hanya
sebenarnya basicnya itu if semua ya, if else itu basic dari percabangan. Kalau untuk switch case sendiri itu biasa itu digunakan untuk mempersingkat notasi. Oke, jadi kan kadang ada yang kalau misalnya kita secara realistis secara realitanya kita menulis if else ya. Kalau misalnya if else itu kan banyak nanti, pasti kodenya jadi panjang. Nah, untuk mempersingkat tersebut kita dikasih solusi dari compiler atau bahasa program untuk membuat program itu ya, seperti code block itu dikasih solusi dengan beberapa sintak yang lebih simpel. Kayak switch case tadi. Switch case kondisi 1 langsung di bawahnya nanti ada perintahnya apa, terus break gitu ya. Itu kan untuk yang sintaksnya. Tapi pada basicnya itu kita menggunakan if semua. If else, habis itu ada yang multiple. Itu yang berbeda mungkin di sana. Nah, jadi kalau misalnya kita contoh saja ya, biar lebih gampang. Nah, ini sekarang coba bikin program yang misalnya teman-teman nanti input ya, dengan menggunakan input yang ada di keyboard ini, dia akan menuliskan hanya bilangan hidup saja atau bilangan vokal saja, bukan konsonan ya. Jadi karakter vokal A, I, U, E, O. Nah, di sini langsung tak lihatin contohnya aja. Nah, di sini kan ada beberapa kondisi ya, atau kondisi yang harus terpenuhi, misalnya ada huruf sama dengan A, atau huruf sama dengan I, atau huruf sama dengan U, atau huruf sama dengan E, atau huruf sama dengan O. Jadi ketika salah satu, karena dia pakai OR ya di sini ya, salah satu dari kondisi ini terpenuhi, maka nanti perintahnya akan dijalankan. Perintahnya adalah print F huruf hidup ini. Oke ya. Di sini kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi di sini nanti ini akan menjadi perintahnya. Sedangkan yang di sini nanti adalah kondisinya. Jadi kondisinya bisa banyak ya kan, tapi dianggap satu aja itu ya, satu set kondisi. Tapi perintahnya cuma satu. Untuk penulisannya, teman-teman bisa menuliskan tanpa menggunakan kurung kurawal. Itu untuk di C ya di sini ya, karena nanti kalau misalnya kita adaptasi ke program yang lain seperti Python pasti beda lagi nanti. Python nanti biasanya nggak perlu pakai kurung kurawal semua sintaks ya, tapi menggunakan indentation. Jadi yang penting dia lebih menjorok atau enggak. Nah, itu nanti agak susah mungkin beradaptasi untuk yang dari C mungkin. Tapi coba nanti kita akan belajar di sana. Sampai di sini bisa difahami ya. Jadi untuk di yang tunggal itu nanti dia hanya akan ada satu perintah saja untuk satu kondisinya. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke, ini kelihatannya sudah gampang. Teman-teman juga kelihatannya bisa. Nah, sekarang kita contoh permasalahan yang lain. Nah, ini kan kata-kata di sini ini kata-kata dari klien ya. Jadi kata-kata yang dari orang yang mungkin tidak begitu paham bahasa programan. Jadi yang penting saya pengennya seperti ini, ya kan? Nah, itu nanti teman-teman yang coba menerjemahkan dari keinginan dari klien tersebut. Contoh kedua, kita akan membuat program membaca apakah bilangan yang diinputkan itu bilangan genap atau nggak ada atau bukannya ya, bilangan genap saja. Jadi kalau misalnya dia bukan bilangan genap, dia tidak akan dieksekusi. Nah, itu yang disebut dengan perulangan tunggal tadi. Percabangan tunggal. Nah, di sini ini ada contohnya. Ada include stdio. Di sini kita sudah. Ini dia tak share ke teman-teman ya untuk PowerPoint-nya ya. Jadi silahkan dicoba programnya. Nah, di sini dia menggunakan kondisi yang digunakan, dia menggunakan modulus 2. Di modulus dengan 2, hasilnya ketika 0, maka nanti dia akan bilangan genap. Nah, sekarang untuk teman-teman bisa nggak kira-kira buat untuk program ini dengan menggunakan yang hasilnya nanti bilangan ganjil? Bisa dicoba. Kalau ada yang bisa boleh share screen-nya ya. Silahkan kalau ada yang bisa. Izin coba, Pak. Oke, boleh. Minta stop share screen dulu punya saya. Oke, Mas Nasir silakan. Nah, di sini nih Mas Nasir kelihatannya nulisnya hasil dari modulus dengan 2 tadi sama dengan 1 ya.
Kira-kira teman-teman yang lain di sini ada yang tahu nggak kenapa Mas Nasir pakainya modulus 2 itu sama dengan 1? Supaya menunjukkan kalau bilangan itu ganjil, Pak. Karena dibagi 2 kan nanti masih sisa 1 gitu, Pak. Oke, jadi karena karakteristik dari bilangan ganjil ya. Jadi bilangan ganjil itu karakteristiknya kalau misalnya dia dibagi 2 itu pasti dia sisa 1 ya. Ada sisa 1. Oke, coba dijalankan Mas Nasir. Bisa nggak benar-benar keluar nggak? Mana hasilnya udah keluar kah? Benar Pak. Share screen-nya tadi saya bikin code box saja soalnya. Oh ya, coba di-share untuk yang all screen ya. Nggak kelihatan ya, kelihatan muka saya ya. Kelihatan gambarnya di Zoom di Meet-nya. Oke, lo keluarnya hidup-hidup. Di klik double dulu. Nah. Oke, kalau misalnya inputnya bilang genap, keluar nggak kira-kira? Coba sekali lagi. Nggak keluar ya. Nah, ini untuk perulangan tunggal, itu maka kalau misalnya dia tidak kondisinya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mengeksekusi apa-apa ya. Nah, di sini coba misalnya teman-teman, kenapa di tempatnya Mas Nasir tadi keluarnya nggak ada tulisan apa-apa, misalnya input apa, langsung dia ngisi angka 4. Tadi itu gara-gara kita tidak kasih prompt ya. Jadi karena kita nggak ngasih teks apa-apa sebelumnya. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai user itu pasti bingung. Tapi karena kita di sini sebagai programmer semua di sini ya, jadi kita sudah paham di sini. Nah, itu bisa dikasih prompt, masukkan angka misalnya. Nah, nanti angkanya dimasukkan, terserah hasilnya nanti apakah dia ganjil atau genap setelah itu. Oke, terima kasih Mas Nasir. Bagus ya untuk hasilnya ya. Jadi untuk yang tunggal bisa dipahami ya. Apa mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Bisa? Mungkin bisa dipahami, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut lagi ke yang kedua sekarang. Yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita ada satu lagi namanya percabangan ganda. Nah, percabangan ganda ini, nah itu yang tadi disebutkan sama Mas Wahyu, if else tadi ya, ada else-nya tadi. Jadi percabangan ganda itu terdapat 2 alternatif instruksi yang dijalankan. Jadi kalau misalnya tadi tidak terpenuhi misalnya bilangan ganjilnya tadi, maka nanti akan ada satu perintah lagi yang dieksekusi. Jadi selain yang sesuai dengan kondisi tadi, itu nanti akan ada perintah lain, alternatif yang lain. Jadi ada 2 output. Nah, bisa dilihat untuk notasinya. Nah, ini kondisinya cuma 1, sama ya. Jadi cuma ada 1 buah deklarasi kondisi dalam kurung. Untuk perintahnya itu nanti ada 2. Ini perintah pertama ini dilaksanakan ketika kondisinya ini true atau 1 ya. Jadi terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi, maka nanti hasil yang kedua yang akan keluar. Jadi tidak seperti yang tadi dibuat oleh Mas Nasir ya. Jadi tadi kan ketika dia diinputkan angka genap, nanti keluarnya nggak keluar apa-apa, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya tadi kita kasih else ini, tambah else ini, maka nanti misalnya di sini tulis printf bilangan genap, maka nanti ketika dia bukan bilangan ganjil, bukan bilangan yang di modulus 2 itu sisa 1, itu nanti dia akan keluar perintah yang ada di instruksi kedua atau perintah kedua. Oke ya, ini ada beberapa contohnya. Ini untuk yang ganjil genap tadi, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita yang pakai genap tadi, ya kan? Ini kan kita sampai di sini selesai ya. Nah, tapi kalau kita misalnya
kasih else, jadi else di sini, itu maka nanti hasil dari bilangan ganjil akan keluar. Oke ya, karena ini kan bedanya, ini programnya beda dengan punya Mas Nasir tadi ya. Mas Nasir tadi sama dengan 1, jadi untuk bilangan ganjil, nah di sini genap. Kalau misalnya pakai programnya Mas Nasir tadi, berarti tinggal dibalik saja untuk perintahnya. Yang tadi yang di atas dia printf bilangan ganjil, dan bawahnya nanti di sini printf untuk bilangan genap. Nah kalau dijalankan, nanti dia akan keluar bilangan ganjil atau genap sesuai dengan bilangan yang dimasukkan. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk yang percabangan ganda. Ini juga percabangan yang lebih dari 2. Di sini yang percabangan lebih dari 2. Nah, di sini pada dasarnya hanya terdapat 2 jenis seleksi ya dalam struktur algoritma pemrograman. Nah, untuk di sini tadi itu lebih ke kayak yang kita buat tadi. Jadi kondisi yang kita butuhkan itu bukan cuma 2 saja. Ada 3 atau lebih. Pada basicnya, pada dasarnya kita bisa menggunakan ini ya. Jadi ketika dia di else ini, ketika dia yang lain dari ini, nanti kita bisa bikin if lagi. If angka 1 sama dengan angka 2, maka bilangan adalah ini. Baru habis itu kita bisa kasih else lagi, baru kita tulis bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama. Oke, jadi if else dalam bersarang, jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari sintaks kan dia nggak efisien. Jadi terlalu banyak teks yang kita buat. Maka dari itu ada sintaks untuk pembuatan percabangan lebih dari 2. Nah, ini untuk contohnya langsung. Jadi program untuk menentukan grade dari sebuah nilai ujian. Ini seperti yang digunakan pada program-program LMS sekarang ya. Atau di teman-teman di Kulino atau si Adin itu. Kan untuk yang dari dosen itu tinggal masukkan nilainya 80 atau mungkin 90 atau 100. Nanti dari program sendiri dia akan otomatis membuat grade-nya keluar dia A, B atau C. Oke ya, jadi mengubah tadi dari yang numerical ya kan, yang angka tadi menjadi letter, jadi huruf. Ada grade A, B, C dan D seperti itu. Nah, contoh di sini ini programnya bisa dicoba ya. Jadi ketika kita menggunakan perintah percabangan yang multiple, itu ini juga berpengaruh ya. Kalau misalnya ini mungkin ada beberapa kondisi yang harus ditulis di sini. Jadi yang pertama dia lebih dari sama dengan 80 dan nilai kurang dari sama dengan 100. Ini spesifik, jadi dia ada di lebih dari 80 dan kurang dari 100, maka grade-nya A. Nilainya untuk yang kedua, kondisi kedua, dia lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 80. Berikutnya, ini ada yang nilai lebih dari sama dengan 50 dan nilai kurang dari sama dengan 70. Ini untuk yang C. Dan berikutnya untuk selain itu, oke ya, nanti dia grade-nya D. Nah, di sini, nah ini juga teman-teman lagi. Ini ada kelemahan lagi nggak di program ini? Bisa dicoba lihat nggak? Ada, Pak. Apa? Di penulisan itunya, Pak, kondisinya. Itu kan harusnya salah satu itu nilainya kurang dari, Pak, yang di batas akhirnya. Yang di batas akhirnya yang ini ya? Yang mulai dari else if, Pak. Else if ini? Iya. Nah, ini yang terjadi apa kalau seperti ini? Nanti yang keluar 2, Pak. Nah, jadi bisa milih ini ya, antara A sama B ya. Yang ini ya, kalau misalnya kita input 80 ya, error ya. Iya, gitu, Pak. Nah, kalau misalnya kita input 80 yang keluar apa kira-kira? A sama B, Pak. Ya bisa ya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman. Jadi yang namanya percabangan, jadi ada if else, ada if else if. Jadi sintaks yang kita pakai adalah else if ini ya. Itu nanti dia akan memilih satu saja. Jadi dari beberapa pilihan, program hanya akan memilih satu pilihan. Jadi dia tidak akan mengeksekusi 2 kali. Oke ya. Kalau kita menggunakan else if, beda kalau kita menggunakan if. Nah, ini coba nanti teman-teman bikin ini ya. Ini coba dibikin di code block atau mungkin visual code kalian.
coba bikin if nilai lebih dari sama dengan 80, terus bawahnya lagi if, tapi nggak pakai else ya, else-nya dibuang, if nilai lebih dari 70 kurang dari 80, sama yang bawah lagi juga if sama, jadi tanpa menggunakan else. Ini hasilnya pasti akan berbeda nanti. Kalau kita menggunakan else if, ya kan, else if, jadi kalau misalnya untuk kondisi pertama itu sudah terpenuhi, maka nanti dia akan memilih pilihan ini. Pilihan dari program adalah ini. Yang bawah dia tidak akan dieksekusi. Jadi programnya otomatis break atau selesai. Oke ya, karena yang namanya programming khususnya di program komputer itu kan dia sequence ya. Jadi ada urutan dari baris pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi di sini, 80 sudah terpenuhi, maka nanti dia akan keluar grade A. Itu yang pertama. Jadi yang di sini akan dieksekusi nggak 80? Enggak. Karena sudah break ya, keluar dari percabangan ini. Selesai. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang program ini, biarpun penulisannya seperti ini, sama dengan semua, tapi hasil dari programnya pasti sama. Dia tidak akan salah. Jadi kalau di sini 80, dia tidak akan memilih di kondisi kedua. Kecuali kalau dia 79. Ketika 79 dicek di kondisi pertama, dia kan tidak sesuai, maka nanti dia masuk ke kondisi kedua. Baru kondisi kedua ini. Nah, 79 itu baru dia dieksekusi di sini. Oke, jadi penulisan kurang dari atau kurang dari sama dengan di sini tidak begitu berpengaruh ketika kita menggunakan else. Itu bisa dicoba teman-teman. Nanti kalau sudah, ini juga buat tes kedua ya, buat pembelajaran di rumah. Silakan nanti coba ditulis lagi untuk program ini tanpa menggunakan else. Oke, tanpa menggunakan else. Itu nanti hasilnya kira-kira beda enggak? Kalau kita menggunakan tanpa menggunakan else, harusnya hasilnya itu nanti dia keluarnya yang grade B, bukan yang grade A. Grade A keluar, grade B keluar. Sorry, jadi dua-duanya akan keluar. Kalau misalnya kita ngambil 80, itu kalau kita tidak pakai else. Oke, sampai sini mungkin bisa difahami dulu untuk yang pemrograman yang multiple. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dari percabangan. Bagaimana kita menggunakan percabangan ini untuk menyelesaikan masalah kita. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita salah penggunaan, jadi kalau kita tadi pilihnya if enggak else, nanti ada error seperti tadi. Tapi kalau misalnya enggak, aman. Nah, di sini lagi kira-kira ada masalah lagi enggak kira-kira? Selain tadi yang disebutkan tadi Mas Wahyu ya? Iya, Pak. Nah, ada yang lain nggak kira-kira? Ada masalah lain nggak kira-kira dari program ini? Kalau kita misalnya inputkan nilai lebih dari 100, keluarnya apa? Oh, keluarnya D, Pak. Nah, ya betul ya. Nah, sekarang sudah bisa dipahami sekarang untuk percabangan yang multiple. Jadi ini juga harus dilimit. Kita bisa melakukan solusinya ini dengan melakukan limit di input kita. Jadi inputnya di limit sampai 100 saja, ya kan? Atau kita bisa melakukan limitnya ini dalam kondisi yang kita gunakan. Oke ya. Jadi di sini kita nanti ada lebih lagi else if misalnya dia lebih dari 100, maka kita bisa bilang bahwa input yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Boleh. Habis itu baru else printf yang grade D. Jadi itu bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini? Jadi kita sudah membahas tentang 3 hal, ya kan? Yang pertama ada 3 bentuk percabangan. Yang pertama tunggal, yang kedua ganda, dan berikutnya nanti ada yang multiple. Ada yang mau ditanyain dulu untuk materi hari ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kita membahas tentang 3 hal tersebut tadi. Ada yang tunggal, ganda. Jangan lupa tadi ada tes juga ya, DPR ya. Untuk dikerjakan teman-teman. Nanti kita coba share lagi ketika di pertemuan berikutnya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak.